Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kita berjumpa lagi dalam video materi, dan kali ini adalah materi dari mata kuliah biologi laut. Check it out. Sebelum memasuki materi biologi laut, kita sebelumnya akan membicarakan mengenai kontrak pembelajaran. Di sini saya akan mengutarakan mengenai komponen penilaian yang akan digunakan. Yang pertama ada UTS dan UAS, itu bobotnya masing-masing 30%. Setelah itu ada tugas, bobotnya 20%, dan praktikum juga sama 20%. Lalu kita bergeser ke metode penilaian ya. Khusus untuk praktikum, ini ada satu nilai yang mana bagian dari nilai praktikum adalah absensi. Jadi, seperti sudah pernah saya jabarkan di video pengantar perkuliahan sebelumnya, nanti setiap kali selesai materi, saya akan membagikan tugas atau kuis, semacam kuis yang di dalamnya ada banyak instruksi. Nah, instruksinya tidak hanya menjawab pertanyaan, tapi juga beberapa hal yang harus dilakukan adalah mencari lebih dalam, menggali lebih dalam, atau bahkan praktik di rumah masing-masing. Nah, karena tugas-tugas itu nantinya akan dikumpulkan, maka dia bisa menjadi bukti dari absensi, dan hasilnya apabila tugasnya berupa instruksi-instruksi praktik akan dimasukkan sebagai bagian dari nilai praktikum. Jadi saya mohon banget kepada rekan-rekan mahasiswa agar tugasnya dikerjakan sesuai waktunya ya, sesuai apa yang diinstruksikan di sana. Ini untuk apa? Untuk kalian sendiri, karena pertemuan kita dalam perkuliahan jarak jauh ini tidak bisa maksimal sebagaimana kalau kita kuliah offline. Jadi kita harus betul-betul memaksimalkan apa yang ada, dan capaian bahwa kalian itu memahami materi itu bisa dibuktikan melalui tugas-tugas yang nanti kalian serahkan. Oke, nah itu berarti sekalian sudah saya rangkum juga dengan metode pembelajaran. Saya harap kita bisa menjalaninya bersama-sama sesuai dengan apa yang sudah direncanakan ya. Setelah membahas mengenai kontrak pembelajaran tadi, sekarang kita mulai memasuki materi biologi laut. Kita akan mengawalinya dari laut. Laut ini seperti halnya daratan, dihuni oleh biota yang terdiri dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme hidup. Biota laut itu menghuni hampir semua bagian laut, mulai dari pantai, permukaan laut, sampai dasar laut yang paling jeluk sekalipun. Jeluk itu artinya paling cekung ya, paling dalam. Nah, keberadaan biota laut ini sangat menarik perhatian manusia, bukan saja karena kehidupannya yang penuh misteri ya, tapi juga karena manfaatnya yang besar bagi kehidupan manusia. Pemanfaatan biota laut yang makin hari makin meningkat ini diiringi oleh kemajuan pengetahuan tentang kehidupan biota laut yang tertampung dalam sebuah ilmu pengetahuan alam laut yang dinamakan biologi laut atau marine biology. Biologi laut itu sendiri adalah ilmu pengetahuan tentang kehidupan biota laut yang saat ini sudah berkembang begitu cepat untuk mengungkap rahasia kehidupan berbagai jenis biota laut yang jumlah dan jenisnya itu luar biasa besar, dan keanekaragaman jenisnya juga luar biasa tinggi. Tingginya keanekaragaman jenis biota di laut barangkali hanya dapat ditandingi oleh keanekaragaman jenis biota di hutan hujan tropik kalau di darat. Ya paling tidak nih ya, ada lebih kurang 833 jenis tumbuhan-tumbuhan laut yang terdiri dari alge, lamun, dan mangrove. Juga ada 910 jenis Coelenterata atau hewan-hewan jenis karang, sekitar 850 porifera atau hewan jenis ponds, ada 2.500 jenis moluska, 1.500-an jenis krustase, 745-an jenis echinodermata atau hewan berkulit duri. Juga masih ada jenis ikan sekitar 2.000 jenis, dan 30 jenis hewan menyusui laut ya atau mamalia laut. Dan ini belum termasuk jenis burung atau aves yang diketahui berasosiasi dengan lautan. Di samping itu juga masih ada jenis lain, yaitu jenis reptilia seperti penyu dan buaya yang hidup di laut.
Saking besarnya jumlah jenis biota laut dan beraneka ragamnya bentuk dan sifat hidup biota-biota ini, menyebabkan tidak satu orang pun atau satu kelompok pun ilmuwan yang mampu mempelajari semua jenis biota tersebut. Maka bidang biologi ini agar lebih mudah mempelajarinya, diciptakanlah sebuah pembagian kerja yang bukan hanya dibagi berdasarkan jenis-jenis biotanya, tapi juga dibagi berdasarkan sifat dari ilmunya atau karakteristik dari ilmunya. Ilmu yang membagi biota laut dalam kelompok-kelompok menurut sifat-sifat morfologi, sifat-sifat hidup, hubungan keturunan, dan lingkungan tempat hidup mereka itu dinamakan sebagai ilmu taksonomi. Taksonomi ini memegang peranan penting dalam mempermudah kita untuk memilih biota mana yang akan kita pelajari. Dari sini kemudian ilmuwan dapat melangkah lebih jauh dengan mempelajari sifat-sifat fisiologis sejenis biota laut, mempelajari habitatnya, juga hubungannya dengan lingkungannya dan dengan sesama biota laut. Nah, ilmu yang mempelajari hubungan ini, yaitu hubungan antara biota laut dengan lingkungannya, maupun hubungan antara biota laut satu dengan biota laut lainnya, dinamakan sebagai ilmu ekologi. Biologi, termasuk biologi laut, terus dipacu kemajuannya dengan ditemukannya ilmu genetika molekuler dan dikembangkannya instrumentasi canggih untuk mempelajari sistem kehidupan biota dan produk-produk komersialnya. Bidang ilmu pengetahuan modern ini tercakup dalam ilmu yang disebut bioteknologi. Baiklah, itu tadi sepintas mengenai pengantar dari materi biologi laut ya. Kita jadi bisa tahu kira-kira ruang lingkupnya nanti kita akan mempelajari apa saja. Dari sini kita akan berjumpa lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.